Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, salam sehat dan semangat. Apa kabar kalian di sana? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat An-Nasr. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Nah, kali ini kita akan pelajari surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Bagaimana di surat An-Nasr itu? Mari kita pelajari berikut ini. Sebelumnya, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan, sudahkah kalian berdoa dan bersujud hari ini? Nah, kita semua harus selalu ingat kepada Allah lewat doa dan sujud dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun, ya. Termasuk untuk kalian berlatihlah memulai sholat 5 waktu, ya, dengan sempurna, ya, dengan sempurna 5 waktu utuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Itu artinya kita mulai belajar untuk berdoa dan bersujud kepada Allah. Termasuk berikut ini kita akan belajar memahami surat An-Nasr, yaitu surat yang dibaca, bagian surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah dalam sholat. Nah, An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr jumlahnya ada 3 ayat. Merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. An-Nasr diturunkan di kota Madinah dan merupakan golongan surat Madaniyah, ya. Baik. Nah, sebelumnya mari kita bernyanyi bersama melakukan surat An-Nasr, ya. Dinyanyikan memakai nada lagu Naik Delman, ya. Bersama kita nyanyi ya, dari rumah ya, ikutin ya. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah ialah isi ceritanya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Ayolah semangat. Ya. Kita semangat belajar Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Baik anak-anakku, mari kita melafalkan kembali surat An-Nasr yang sebelumnya kalian sudah hafal. Nah, sekarang kita lihat tulisannya ya anak-anak ya, bacaan tulisannya surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang Buzum coret ya. Perhatikan tulisannya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, itu adalah lafal dari surat An-Nasr. Ya, latihan di rumah ya, biar lancar membaca. Baik. Nah, hal-hal yang dijelaskan dalam surat An-Nasr itu apa saja? Yang pertama, kemenangan umat Islam setelah mendapat pertolongan Allah. Waktu itu kota Mekah dikuasain oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga umat Islam berhijrah keluar meninggalkan Makkah karena dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, dalam surat An-Nasr ini menceritakan kemenangan umat Islam setelah mendapatkan pertolongan Allah untuk menguasai kota Mekah kembali, ya. Yang kedua, berita tentang umat yang berbondong-bondong masuk Islam.
Jadi ya disebut Fathu Makkah, kebebasan kota Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy masuk Islam berbondong-bondong, yang tadinya menyembah berhala karena pertolongan Allah masuk Islam, banyak yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Nanti ceritanya ada panjang lagi nanti SKI kelas 3. Untuk sementara nanti kita tahu surat An-Nasr itu adalah surat ya, tentang pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah atas kemenangan umat Islam, ya. Yang ketiga, perintah untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Ya, dari pertolongan Allah itu kita perintah untuk memujinya, memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Dan yang keempat, berita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, jika kita berbuat dosa, kita harus minta maaf kepada Allah sebagaimana yang diungkapkan dalam surat An-Nasr. Allah Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Ya, begitu pula ketika seseorang mengalami kesulitan lalu ternyata mendapat pertolongan Allah melalui teman. Ada orang kesulitan ditolong temannya, itu sebenarnya pertolongan Allah tapi melalui temannya. Maka sikap yang baik adalah bertasbih memuji Allah. Tidak berterima kasih kepada orangnya saja yang menolong kita, tapi pertama yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, bertasbih memuji Allah. Itu hal-hal yang dijelaskan dalam surat An-Nasr, ya. Baik, ayo berlatih, ya. Setelah kalian memahami isi dari surat An-Nasr, cara membacanya dan identitasnya, mari kita berlatih menarik garis, ya. Kita cari tahu ini ayat yang keberapa yang akan kita sambungkan garisnya, ya. Sekarang ayat yang pertama. Mana ya ayat yang pertama? Coba yang pertama kita bunyikan dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apakah itu ayat yang pertama? Bukan ya anak-anak, ya. Bunyinya An-Nasr ayat yang pertama apa bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti i ditandain dengan huruf alif, ya. I. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua. Coba kita baca yang pertama, ayat yang pertama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apakah itu ayat yang kedua? Pinter. Itu adalah ayat yang kedua dari surat An-Nasr. Nah, tinggal satu, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu adalah surat An-Nasr ayat yang ketiga, ya. Berlatihlah di rumah supaya kita mendapatkan ilmu, karena banyak latihan kita akan bisa, ya. Baik. Alhamdulillah, sampai di sini materi surat An-Nasr. Terima kasih atas fokusnya kalian melihat video pembelajaran ini. Semoga kita semua diberikan rezeki pemahaman untuk latihan materi surat An-Nasr ini. Nanti ada yang akan dikirimkan Bu Zoom lewat WhatsApp, ya. Bu Zoom akhiri sekian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi nasihat orang tua. Bu Zoom akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.